Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah, nikmat malam ini kita kembali kedatangan salah seorang ustaz kita yang insyaallah akan menyampaikan butiran-butiran ilmu yang tentu kita semua sangat membutuhkan ilmu sebagai pegangan kehidupan kita menuju kampung akhirat kelak. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua pada malam yang berbahagia ini. Kehadiran kita semoga menjadi kebaikan dan keberkahan. Semoga dengan kehadiran kita pada malam hari ini menambah semangat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, perintah Rasulnya, menjauhi segala bentuk larangannya, larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini tempat kita panjang mengangkat kepada Ustaz Fadil Ustaz Abu Muslim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini akan menyampaikan kajian dengan tema sebagaimana telah diajarkan, yaitu menggapai khusyuk dalam salat. Mari kita dengarkan baik-baik, kita simak dengan baik, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan kebaikan kepada kita semua. Kepada Ustaz Fadil Abu Muslim, kepada waktu dan tempat kita berikan seluasnya. Kemudian nanti ketika azan Isya masuk, kita azan. Kemudian setelah azan kita lanjutkan kembali sampai nanti dengan datangnya kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Dan di ujung nanti di antara hadirin yang ingin menyampaikan soal, pertanyaan atas materi yang disampaikan nanti disilahkan. Mungkin penelitian yang kertas ataupun secara langsung nanti. Demikian saja kepada Ustazuna Fadil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. Jamaah yang muliakan, pada suatu ketika di Mekah kurang lebih 2 tahun yang lalu, kita para dai dan penerjemah diundang untuk mengikuti kajian dari seorang syekh Dr. Abdul Karim As-Sudami berkenaan dengan masyru' ta'zim qadri shalah,
bagaimana kita mengagungkan salat. Saya pun dulu di Mesir sudah pernah khutbah tentang salat khusyuk. Jadi rasanya kalau pun datang ke kajian ini tidak akan menambah banyak. Begitu hati sombong kita mendengar. Subhanallah, datang ke kajian ini seakan-akan kita murid baru yang belum pernah mendengar maklumat itu sebelumnya. Dan ini yang ingin kita coba transfer kepada kita. Mudah-mudahan yang sudah ada lebih mantap lagi, yang belum ada mudah-mudahan dapat bahan baru untuk menunaikan ibadah yang satu-satunya ibadah yang sengaja dijemput ke langit sana, menembus langit yang ketujuh, salat. Sebelum kita jelaskan tentang tips untuk khusyuk dalam salat, yang pertama sekali sebelum itu kita bahas dengan detail, maka yang perlu kita perbaiki pertama sekali adalah rubah atau perbaiki persepsi kita tentang salat. Sebagian ikhwah yang sudah mengaji, kita lihat di berbagai tempat ketika salat seperti ada yang sedang menunggunya sehingga harus kejar-kejaran. Kita tidak bilang salatnya tidak sah, hanya saja dikhawatirkan dia tidak mendapatkan pahala sempurna dari salat yang dilakukannya. Bukankah dalam hadis Nabi SAW disebutkan, dan hadis ini diriwayatkan di beberapa kitab sunnah, di antaranya ada di Sunan Abi Dawud. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ushru salatihi aw tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang la yansarif, keluar, sungguh dia keluar dari salatnya, dia tunaikan salatnya, tapi dia tidak membawa pahala dari salatnya kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, terus kami sebut sampai setengahnya. Maka tidak sama dari sisi pahala apa yang tadi kita lakukan di salat maghrib, tidak sama masing-masing kita membawa pahala, tergantung kekhusyukan atau tunduk hatinya ketika melakukan ibadah itu. Kita tahu bahwasanya wajib ada 2 sayap, tidak dikerjakan berdosa. Kita sudah melakukannya, berarti dari sisi subutan gugurnya dosa tidak sama. InsyaAllah ta'ala syarat ditunaikan, rukun sudah dilakukan, aman. Tapi saya satu lagi, dikerjakan berpahala. Tapi pahala ini apakah dia sama? Tidak sama masing-masing orang. Dan tidak mungkin sama pahala orang yang sudah datang dari awal menunggu salat dengan pahala orang yang datang kemudian dapat 1 rakaat, 2 rakaat bersama imam. Maka insyaAllah ta'ala kita berusaha, mudah-mudahan dengan merubah persepsi kita tentang salat, merubah juga kekhusyukan hati kita dalam melakukan ibadah ini. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan ini merupakan pesan-pesan terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Beliau sampaikan kepada para sahabat, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. As-salata di sini dengan fathah mansub ala fi'il ighram. Maksudnya dinasabkan oleh sebuah fi'il
Yang kurang lebih maknanya jagalah salat, jagalah salat. Sebagaimana juga datang dalam Al-Quran, naqatallahi wa suqayaha, maknanya ihzar naqatallahi wa suqayaha, hati-hati, waspadai, jangan sampai salah tingkah, salah laku terhadap unta betina Allah yang Allah utus sebagai mukjizat Nabi Saleh. As-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah betul salat wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian yang ada di tangan kalian. Kemudian jemaah yang muliakan, disebutkan juga bahwasanya salat merupakan tiang agama. Dengan lafaz yang disebutkan hadis di Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan, rasul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Disebutkan juga dalam hadis lain Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya pertama sekali dihisab dari semua amalnya adalah salatnya. Anggaplah sekarang sebagian santri kita, anak-anak kami, hafal Quran sekian, bukan hafal Quran yang dihisab di awal. Yang dihisab pertama sekali salatnya. Bagaimana dia menunaikannya, bagaimana dia mendirikannya. Dan kalau kita periksa dalam Al-Quran, kita telah disebutkan ternyata jumlah perintah dalam Al-Quran untuk mendirikan salat, baik sifatnya perintah untuk jama' aqimu atau perintah untuk mufrad aqim, ini ada 17 kali. 5 kali untuk mufrad, 12 kali dengan lafaz jama', sesuai dengan bilangan rakaat yang kita lakukan dalam salat kita sehari semalam, maksudnya salat wajib. Kemudian disebutkan dalam hadis lain di Musnad Ibnu Abi Syaibah, di Mu'jam At-Tabrani dan yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin, Nabi melewati sebuah kubur. Lalu Nabi tanya, liman hadzal qabr? Siapa pemilik kubur ini? Penghuninya siapa? Dijawab oleh sahabat, hadzal qabr fulan. Ini kubur sebulan disebutkan namanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bagaimana nilai sebuah salat bagi orang yang tidak bisa lagi melakukannya, kecuali pada Nabi, sebagaimana Nabi Isa didapati wa kana yusalli 'inda qabrihi. Tapi ini kita biasa tak bisa lagi melakukannya. Disebutkan bahwa Nabi bersabda, rak'atani khafifatani mimma tahqirun wa tanaffalun. 2 rakaat ringan yang kalian remehkan dan biasa kalian lakukan sebagai amalan sunnah. Yaziduhuma hadha fi 'amalihi, yang bisa menjadi tambahan amal bagi penghuni kubur ini. Andai dia bisa lakukan 2 rakaat ringan saja, Allah hidupkan, lalu Allah matikan, masuk lagi ke kubur. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, ini lebih dia cintai daripada dunia kalian yang masih tersisa. Isi dunia ini Anda ditawarkan kepada orang yang mati, lalu diberikan kesempatan, mau semua harta ini atau mau salat? Dia pilih, aku memberi salat 2 rakaat ringan, menambah amalannya nanti ketika dihisab di akhirat. Disebutkan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, di Musnad Imam Ahmad dan yang lain, hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, anna rajulaini qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 lelaki yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuhuma jami'an. Islamnya, maksud Islamnya sama.
Dan disebutkan di riwayat lain bahwasanya beliau berasal dari suku Bali. Tapi Bali sana, bukan Bali kita. Disebutkan, "Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar." Salah satu dari keduanya ini lebih giat, lebih tekun beribadah daripada kawan yang satu lagi. Dan kawan yang pertama ini yang lebih giat ibadah ternyata matinya mati syahid. Adapun yang kedua juga giat ibadah tapi tidak seperti kawan yang pertama dan matinya mati biasa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi mendapatkan dua sahabatnya tadi bersamanya di depan pintu surga. Ini mimpi, dan mimpi untuk sekedar ini belum lagi jadi dalil karena ini bukan mimpi tadi. Maka beliau melihat dalam mimpi penjaga surga keluar dari pintu menjemput salah satu dari mereka. Yang pertama sekali dijemput adalah yang matinya terakhir biasa dan tidak lebih giat ibadah dari yang pertama. Dibawa dimasukkan ke dalam surga. Keluar penghuni surga, dijemput lagi yang satu lagi yang matinya lebih duluan setahun dan matinya mati syahid, ibadahnya lebih kuat. Dibawa pula. Lalu penghuni surga datang menemui Talha bin Ubaidillah lalu mengatakan, "Irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du." Kamu pulang saja karena waktumu belum sampai lagi. Karena beliau belum meninggal. Terbangun dari tidurnya, esok paginya, asbaha Talha yuhadditsun nas. Beliau ceritakan kepada orang-orang apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Maka orang-orang pun heran-heran, merasa aneh. Sampai cerita ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari hal apa yang kalian merasa heran, merasa aneh, wahai Rasulullah? Dalam mimpi Talha ini, yang pertama sekali dijemput oleh penjaga surga adalah orang yang matinya kemudian dan ibadahnya tidak sekuat kawannya. Menurut hemat kami, harusnya yang lebih duluan masuk surga adalah yang ibadahnya lebih kuat dan matinya mati syahid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pula dengan pertanyaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Alaysa qad adraka ba'dahu Ramadan?" Bukankah yang terakhir mati ini masih mendapatkan satu kali Ramadan lagi sepeninggal sahabatnya, kawannya? Qalu bala. Iya. Ditanya lagi oleh Nabi, "Alaysa qad shalla ba'dahu kada wa kada min raka'at?" Bukankah dia masih melakukan salat begini dan begini rakaatnya? Disebutkan di sebagian riwayat, "Alaysa qad shalla ba'dahu 6,000 raka'at?" Bukankah masih dia tunaikan salat 6,000 rakaat sepeninggal kawannya? Qalu bala. Betul wahai Nabi. Bilangan 6,000 kalau kita hitung 17 rakaat dalam sehari ini masih salat wajib. Coba kita kalikan dengan 354 hari yang ada di tahun Hijri. Kurang lebih nilainya mendekati 6,000 rakaat. Berarti salat wajib dalam setahun belum lagi masuk salat sunat. Bukankah dia dapat Ramadan sekali lagi? Bukankah dia salat lakukan 6,000 rakaat salat setelahnya? Qalu bala. Lalu Nabi balas lagi dengan pertanyaan, "Fa min ayyi syai'in ta'jabun?" Kalau begitu, apa yang harus kalian herankan? Subhanallah, dapatnya satu Ramadan dan salat yang dilakukannya meskipun hanya wajib setahun setelahnya, ternyata bisa mengajar pahala yang diraih oleh kawannya sebelumnya. Apakah salat yang kita lakukan sekarang sepeninggal orang-orang yang telah meninggalkan kita?
Mampukah kira-kira mengejar amalan mereka? Disebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj dibedah dadanya, dan ini peristiwa kedua yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya dari awal dada sampai ke bawah pusar. Dikeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci di semua jaman yang ada air zam-zamnya, dimasukkan lagi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam dadanya. Fabuli'a hikmatan wa imanan, dipenuhilah hati Nabi dengan hikmah dan iman. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjemput suatu ibadah yang untuk melakukannya memang butuh hati yang penuh dengan iman. Kalau tidak ditunaikan tapi lewat begitu saja. Jamaah yang muliakan, disebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salat bagian dari atau pembeda antara iman dengan kufur. Disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih dalam hadis ini di Sahih Muslim, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya pembatas seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Maka salat yang seperti ini yang dipahami dengan persepsi yang insyaallah ta'ala sangat kita butuhkan. Andai kita masuk kubur akan teringat dengan hal itu. Maka kita tidak ingin apa yang kita lakukan sekarang, salat yang kita lakukan hilang begitu saja, lewat begitu saja. Nantilah di rumah, kan sunnahnya dilakukan salat sunnah di rumah. Oke, tak ada masalah, ini bagus dan ini sunnahnya. Tapi sampai di rumah ternyata tidak dilakukan. Atau contohnya nantilah di rumah, keluar dari masjid ternyata belok dulu kiri kanan, lalu tidak ditunaikan dan seperti tidak merasa rugi apapun. Subhanallah. Bagi mereka di sana dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Sejurnya mata Nabi, hati Nabi itu di salat. Disebutkan dalam hadis, kana idza hasabahu amrun faza'a ila shalah. Kalau Nabi ditimpa oleh masalah yang mungkin membuat hati beliau galau-galau, maka Nabi lakukan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka jika seperti ini persiapan yang Allah siapkan untuk Nabi yang menjemput perintah salat, dan itu balik lagi dari 50 jadi 40, lalu 30, lalu 20, lalu 10, lalu 5. Dan ini kurang dihargai oleh sebagian orang tatkala diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala, 40 tahun lamanya aku tidak pernah melihat bagian belakang kepala makmum melakukan salat, tak pernah melihat bagian belakang kepala makmum karena selalu berada di saf satu. Kalau beliau tidak menjadi imam, salat seperti ini yang kita inginkan, ikhwah yang Allah muliakan. Salat yang betul-betul dihargai, sebagaimana dijemput jauh-jauh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kita menjemputnya ke masjid tak sampai 1 kilo. Kadang hanya beberapa langkah masuk lagi. Maka tidak ingin yang seperti ini kita lakukan dan diulang. Ini bukan prestasi yang harus dipertahankan. Bahkan kalau bisa diperbaiki dan dihilang. Jemaah muliakan, masalah khusyuk dalam salat ini lebih mengarah kepada hati. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di tafsirnya Al-Jami' di Ahkam Al-Quran. Beliau sebutkan wal khusyu'u mahalluhu al-qalbu, fa idza khasha'a khasha'at al-jawarih kulluha li khushu'ihi id huwa malikuha. Khusyuk itu tempatnya di hati.
Jika hati khusyuk, maka semua anggota badan akan khusyuk. Karena hati ini adalah rajanya. Berarti ini yang harus kita bereskan dulu. Takut kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza athnaba al-'abdu dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba berdosa, dan dosa ini bisa dilakukan oleh anggota manapun, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditulis binti hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara saqala qalbuhu. Kalau dia taubat dan istighfar, maka hatinya akan cemerlang lagi. Tapi kalau tidak, maka akan datang ran-ran baru, binti-binti baru, sehingga menyelubuhi hatinya. Ada sebutkan dalam ayat, "Kalla bal arada ala qulubihim ma kanu yaksibun." Menyelubuhi hatinya apa yang telah dilakukannya, dosa-dosa yang telah diperbuat oleh anggota tubuhnya. Mata salah mengantarkan binti hitam di hati, telinga salah, lisan salah, kemaluan salah, semuanya mengantarkan ke hati. Lalu kita berharap dengan hati yang kotor masuk ke masjid, berdiri di saf, lalu datang saja hati yang khusyuk. Wallahi tidak begitu. Ditambah lagi gangguan yang datang dari luar, faktor eksternal. Ketika salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna asy-syaitana ya'tini fi salati wa qira'ati yulbisuha alaihi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan datang kepadaku, mengganggu-gangguku dalam salat, bacaanku pun diganggu-ganggu. Lalu Nabi sampaikan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebutkan akan namanya khinzab. Fa idza ahsastahu, jika engkau mulai merasakannya, fasta'id billah, ucapkanlah ta'awudz wadful ala yasarika thalathan, dan berhembuslah ke bagian kirimu 3 kali. Dilakukan oleh sahabat ini, fa'adhaballahu anni, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan itu dariku. Berarti ada gangguan lain selain hati yang sudah rusak, yang kurang peka. Kalau ayat dibacakan yang disamping menangis, tapi yang ini biasa-biasa saja. Pernah suatu pengalaman ketika kita di Masjidil Haram, setelah imam di masjid tempat kita imam, lalu menyambung salat qiyamul lail di Masjidil Haram. Karena datang terlambat, apalagi ini di Ashrul Awakhir, maka kita hanya dapat salat di jalan saja, arah ke Misbadah, di asfal. Maka sebelum salat dimulai, kita berkenalan dengan salah seorang saudara kita. Sepertinya orang India atau Pakistan atau Bangladesh atau Myanmar Burma. Lalu kita sapa, kita sampaikan dengan bahasa Arab, "Masmuk?" Tapi saya jawab, karena tidak paham bahasa Arab. Kita coba juga dengan bahasa Inggris, "Which country where do you come from?" Dari mana berasal? Juga tak dijawab. Lalu kita bilang, "Hindia?" Hindi. "Bangladesh?" Bangladesh. Berarti dari Bangladesh. Berarti tak paham bahasa Arab. Lalu dimulai salat oleh Syekh Sudais, hafizahullah ta'ala. Subhanallah, baru membaca beberapa ayat, orangnya sudah menangis. Waktu itu dibaca surah An-Nisa. Kita pun tahu ayatnya di mana, kita hafal, letaknya di mana, setelahnya apa, tafsirnya secara umum apa, artinya apa, insyaallah ta'ala bisa kita pahami secara umum. Tapi kenapa kita tidak bisa tersentuh seperti dia ini? Saya mulai berpikir, barangkali sebabnya adalah hati kita berbeda kualitasnya. Ini hatinya bersih sehingga mudah disentuh oleh ayat. Yang ini hatinya banyak dosa sehingga susah untuk ditembus oleh makna-makna ayat. Wallahi jemaah, kalau kita ingin membuat contohnya kopi, bersihkan dulu gelasnya, cuci dulu. Kalau ada minyak-minyaknya, cabai-cabainya, bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Baru setelahnya diisi dengan gula, diisi dengan, kalau ingin teh, kopi, dan segala macam. Yang jadi masalah adalah hati kita ini sekarang belum lagi bersih.
siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang betul-betul khusyuk. Berarti mencari salat khusyuk bukan saja di dalam salat. Mencari salat khusyuk pada hakikatnya menjaga hati di luar salat. Salat kita lakukan anggaplah berjamaah 15 menit, tambahlah sedikit 20 menit. Oke, tambahlah sedikit setengah jam. Dikali 5, 2,5 jam. Satu hari 24 jam. Masih kalah atau masih menang di luar salat daripada di dalam salat. Berarti sebetulnya hati ini lebih banyak kita pakai di luar salat daripada di dalam salat. Kalau tak dijaga hati ini, tak dijaga mata ini, tak dijaga tangan ini, tak dijaga telinga ini, lisan ini, di luar salat, apakah datang hati baru yang insyaAllah siap untuk khusyuk berzikir, berdoa, membaca? Ketika membaca, Rabbil ghfirli, Rabbil ghfirli, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati, lalu dia khusyuk saja begitu, ia mungkin bertahan di awal setelah takbiratul ihram. Tapi nanti kalau sudah mulai masuk, apalagi kalau sudah sendiri, masuk ayat, masuk rakaat 2, kadang-kadang tak tahu lagi, entah duduk, tak duduk, tasyahud lagi, entah dan 3 rakaat ada boleh lupa. Jamaah, masalahnya sebetulnya sederhana. Tanya hati kita, seperti apa dibawa ke salat? Apakah dibawa ke salat seperti hati Nabi yang sudah dipenuhi dengan iman dan hikmah lalu menjemput salat sana? Apakah seperti hati Nabi yang ketika melakukan salat tak terasa ternyata kakinya sudah bengkak? Wallahi jauh. Dan saya sampaikan ini jauh dari saya seperti tadi. Berarti perlu pembenahan hati sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang kata ulama, tips lain untuk bisa khusyuk dalam salat adalah mengerti dengan apa yang dibaca. Iya, berarti harus belajar bahasa Arab. Sebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang bahasa Arab. Beliau sampaikan wajib bagi seseorang untuk mempelajari bahasa agamanya yang dengannya dia pahami kitab dan sunnah, dan dengannya dia menunaikan ibadah dengan sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menyampaikan hal yang sama. Maka mengatakan mempelajari bahasa Arab ta'allumu al-lughatil arabiyyah min ad-din, termasuk dia bagian dari agama. Maka jemaah yang muliakan, perlu kita benahi lagi. Syekh atau Imam Az-Za'alabi yang mengarang sebuah tafsir Al-Bahr Al-Madin, beliau menyatakan bahwa jika seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencintai kalam Allah dan Rasulnya. Dan jika dia mencintai kalam Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencintai bahasa pengantar dari kalam Allah dan Rasulnya. Maka ini perlu juga pembenahan. Apa yang kita ingat kalau kita baca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir? Apa yang kita ingat kalau kita membaca doa yang kita baca, contohnya ketika ibtidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, atau Rabbana wa lakal hamdu mil'a mil'u. Apa yang kita ingat tatkala membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? I'tikaf kemarin di Masjid Payakumbuh kita adakan koreksi bacaan salat. Dari awal bacaan salat sampai akhir termasuk doa yang dibaca setelah salat, kita ajarkan kepada jamaah panjang pendeknya begini, kemudian hurufnya begini. Diperhatikan dengan sangat agar tidak salah. Sudah lama mengaji kita berbaik sangka, masalah salat tak selesai. Subhanallah, membaca doa-doa pendek yang dibaca seperti Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Ternyata Al-Fatihah pun dibaca Shiratal Ladzina dengan zain. Berarti perlu pembenahan. Jika masih ada yang membaca dalam salatnya ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh, tidak ada at-tahiyatu, yang ada at-tahiyatu, jamak dari kata tahiyat. Disebutkan dalam ayat da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam di surah Yunus.
Berarti perlu pembenahan lafaz-lafaz, doa-doa, zikir-zikir, ayat-ayat yang kita baca kalau memang ingin mendekati salat yang khusyuk. Kemudian jemaah muliakan disampaikan juga oleh ulama, lakukan salat dengan tumaninah. Pernah ada seorang syekh di Mekah, saya dengar ceramahnya, beliau diundang untuk ceramah ke Kuwait. Beliau tidak menyangka ketika beliau datang, ternyata masjid itu didatangi oleh 35.000 orang. Lalu beliau berbicara tentang khusyuk salat. Salah satu tips yang beliau berikan adalah coba tempo bacaan yang biasa kita lakukan diperlambat sedikit. Anda biasa contohnya membaca dengan hadar, maka sekarang coba ditadbir atau ditahqiq. Salat yang sifatnya sir, coba dibaca agak lebih pelan. Dan kita tahu Al-Fatihah mau dibaca sir, mau dibaca jahar, hukumnya sama, tidak berbeda. Yang matnya dibaca, yang panjangnya dibaca, yang makhrajnya tetap dibaca sebagaimana apa adanya. Lalu datang SMS dari sekian jamaah katanya dari Kuwait. Alhamdulillah Syekh, nasihat antum memperlambat tempo bacaan salat menjadi lebih tenang. Ini memang betul-betul ampuh membawa kepada kekhusyukan dalam salat. Maka coba jangan maksudnya dicampurkan huruf dengan huruf. Dari Imam Nawawi rahimahullah taala di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menyatakan haram hukumnya membaca Al-Quran yang hurufnya sudah tidak jelas lagi, disebut dengan hal-ramah. Tapi kita baca pelan-pelan, meskipun di ayat ini, dibaca pelan-pelan. Saya baca istiftahnya Ustaz, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak ada masalah, artinya sahih hadis Ibnu Umar. Saya membaca Allahumma ba'id hadis Abu Hurairah. Membaca wajah itu hadis Ali bin Abi Thalib, tak ada masalah. Saya membaca ayat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta, silakan baca, tak ada masalah. Hadis sahih di Sahih Muslim. Hanya saja coba diperlambat kita baca. Dan coba dimaknai. Salat malam Nabi, tatkala Nabi lakukan fa idza marra bi ayatir rahmah sa'al. Nabi melewati ayat yang di situ ada rahmat, Nabi memohon, meminta. Ada ayat tentang azab, Nabi berlindung. Ada ayat tentang tasbih, Nabi bertasbih. Berarti memang kita ada interaksi dengan apa yang kita baca. PR kita berarti besar. Diulang lagi apa makna dari yang kita baca. Kemudian juga tips yang disampaikan oleh ulama untuk khusyuk dalam salat, memfokuskan pandangan kita tempat sujud. Betul ada khilaf dalam masalah ini. Pandangan kita dalam salat dihadapkan ke mana? Sebagian mengatakan lurus ke depan berdasarkan yang dipilih oleh mazhab Maliki, berdasarkan hadis Nabi dalam salat Nabi, ra'aitu al-jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka, maksudnya dihadapkan di depannya. Tapi insyaallah taala lebih dekat kepada kekhusyukan hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah pandangannya melewati tempat sujud. Maka ini dilakukan supaya nanti kita tidak terganggu. Disebutkan juga oleh para ulama, khusyuk dalam salat ini juga dipengaruhi oleh sejauh mana kita memaknai kematian. Sudah. Baik.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kertas ataupun kalau langsung dalam salat. Baik, saya lanjutkan sedikit insyaallah dan setelah ini kita buka pertanyaan. Seberapa penghargaan kita terhadap kematian? Kenapa ini kita sebutkan? Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tailani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkur al-mauta fi salatik." Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi fa hariyyun an yuhsina salatahu. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. Ingatlah kematian dalam salatmu, karena seseorang jika mengingat kematian dalam salatnya, ia akan memperbaiki salatnya. Salatnya seperti salatnya seseorang yang tidak yakin bahwa ia bisa lagi salat. Yang dimaksud mengingat mati bukan maksudnya mengingat mati yang nanti akan menjauhkannya dari meresapi apa yang dibaca. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah barangkali inilah salat terakhir yang akan dilakukannya. Tapi saja salah dipahami mati maksudnya nanti ingat menafani, ingat memandikan dan segala macam ini melalaikan juga kita dari salat. Tapi yang dimaksud sebagaimana juga disebutkan dalam hadis lain di Sunan Ibnu Majah dan yang lain, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ja'a rajulun
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku tapi ringkaskan dengan banyak-banyak. Lalu apa kata Nabi? Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Jika engkau berdiri untuk melakukan salatmu, maka salatlah seperti salat muwaddi'in, salat orang yang akan mendamaikan tangan, mau berpisah. Maksudnya berpisah dengan dunia, tidak ada lagi salat setelah ini. Seseorang kalau dia tahu satu kesempatan lagi, seorang santri contohnya berkasus dikasih SP1, berkasus dikasih SP2, sekali lagi masih berkasus SP3. Saya yakin sikapnya jauh lebih hati-hati daripada pertama dan kedua. Dan begitulah dalam masalah salat. Terakhir, jamaah yang muliakan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hati kita ini dikhusyukkan. Hadis sunan Nasa'i dan yang lain doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak mau khusyuk, kemudian dari jiwa yang tidak mau puas, ingin meminta lebih lagi, tidak mau qanaah. Disebutkan juga di hadis lain, wa min salatin la turfa', dari salat yang tidak diangkat. Di awalnya disebutkan Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa min qawlin la yasma', dan ucapan yang juga tidak diindahkan, tidak didengar. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ya Allah, beri aku ma'unah untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Iqamatus salat, maknanya mendirikannya dengan sunnahnya, dengan khusyuknya, dengan tumaninahnya, dengan sujud dan rukuknya dilakukan dengan sempurna. Maka mudah-mudahan insyaallah taala kaum muslimin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk lebih khusyuk, menghadap kepada perkara salat sebagaimana dihadapkannya hati Nabi yang sudah penuh dengan iman dan hikmah menjemput perintah salat. Dihargai seperti dihargainya salat ini oleh seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, wallahu taala a'lam wa a'lam. Silakan kalau ada yang ditanyakan, diskusikan. Ahlan wa sahlan. Apakah boleh tidak membaca amin apabila bacaan Al-Fatihah imam salah fatal? Contoh salah satu huruf dalam ayat pertama, yaitu mengganti huruf ha dengan ha. Mengucapkan amin pada hakikatnya dia tidak wajib. Dan khilaf di kalangan ulama apakah dijaharkan atau disirkan, tapi kebanyakan ulama menjaharkan. Saya pernah mengimami di Mekah kawan-kawan kita yang Pakistan, India, yang mereka bermadhab Hanafi. Saya baca walaqali, saya baca amin sendiri, belakang tak ada baca satupun. Saya kira tak ada makmum lagi, makmum dah jalan. Ternyata makmum ada, tapi madhab mereka itu mereka yang diri. Yang menjadi rukun membaca Al-Fatihah 7 ayat dan tidak termasuk amin. Tapi
Jika imam melakukan salah fatal, masalahnya tidak lebih erat kaitannya dengan amin. Sebetulnya masalahnya lebih erat kaitannya dengan sah atau tidaknya salat kalau ternyata yang di belakangnya lebih qari. Mengganti huruf, mengganti harakat. Dua bab ini ada 3 bab dalam mengganti huruf, dalam kasar salah jari dalam huruf, 4 bab dalam harakat. 7 ini dianggap salah jari. Meskipun dia tidak merubah makna, ada khilaf di kalangan ulama. Bagaimana kalau salah jari dia tidak merubah makna? Ada yang batal, ada yang tidak. Tapi mengganti seperti ini, alhamdu, ini merubah makna, tidak mungkin tidak. Alhamdu pujian, alhamdu ini barak, arang. Kalau merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, sah salat orang yang semisal dengannya atau di bawahnya kemampuannya dari sisi bacaan tajwid, dan tidak sah salat orang yang lebih qari di belakangnya. Kita mau bilang amin mau tidak, ini masalah kalau kita lebih qari salat kita tidak sah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Padahal kita tahu dalam mazhab Syafi'i yang baru yang jadi setelah beliau ke Mesir tahun 199 Hijriah dan baru wafat 5 tahun setelahnya. Mazhab beliau yang baru, imam baca, dibaca juga. Tapi subhanallah ketika berimam, imam sesat, maka orang lebih qari di belakangnya bacaannya batal. Wallahu ta'ala al-waraq. Kalau begini, masalah aminnya ini akan saya cek apakah baca amin atau tidak. Yang zahir baca juga amin. Cuma yang lebih parah dari amin itu sebetulnya kesalahan dalam Al-Fatihah yang ada di 7 ayat. Ala kulli wallahu ta'ala al-waraq. Mudah-mudahan jika seseorang membacanya dengan sendiri, bacanya sendiri dan tidak melupakan bacaannya kepada imam, mudah-mudahan sah. Tapi saya perlu data yang lebih detail insyaallah taala dalam masalah ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sholat anak keluar buku dan menjadi dalam khawfi di sholat Al-Fatihah. Maaf agak melenceng dari tema. Mohon infonya sekelas sunnah gratis untuk du'afa. Silakan ditanya ke ustaz-ustaz kita di sini nanti. Tapi yang saya tahu adalah sekolah Al-Ma'tuqah di Jawa sana. Saya pernah bertemu dengan mudirnya. Karena pernah tahun 2015 diundang mudir-mudir ustaz-ustaz kabir kita, Ustaz Abu Qatadah, Ustaz Abu Hasan Basri dan yang lain. Termasuk salah satunya mudir dari Ma'had Al-Ma'tuqah. Ini gratis untuk anak yatim dan du'afa. Tapi tempatnya di Jawa. InsyaAllah karena saya coba nanti cari tahu. Iya. Pondok Pesantren Al-Ma'tuqah. Jika ada kabar yang baik dari para asatidz kita, mudah-mudahan insyaallah ini bisa. Insyaallah. Tapi saya ingin garis bawahi juga masalah gratis ini. Karena yang gratis kurang dihargai. Yang bayar kan yang dihargai. Karena santri di sebuah pondok kan gratis. Lalu sikapnya semakin menjadi-jadi. Kalau ternyata contohnya membayar di bagian dari menanamkan rasa memiliki kepada santri, kenapa tidak? Ya. Karena kalau gratis kadang-kadang, ya, kadang-kadang tidak. Apa hukum melafazkan bacaan salat yang bacaannya sir? Apa boleh dibaca dalam hati saja? Jika yang dimaksud oleh penanya maksudnya dibaca dalam hati macam ini, bibir tidak bergerak, maka ini tidak disebut bacaan, tidak disebut qiraah, tidak secara lughah, tidak secara syariat. Kalau begini namanya, sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kata beliau, "Hada yuqalu lahu istihdar." Kita macam ini. Lalu Allah Akbar. Ini bukan qiraah. Yang ada dalam hadis, la salata liman lam yastahdir, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca. Membaca ini dengan menggerakkan dua bibir. Ada khilaf di kalangan ulama, apakah seseorang ketika membaca
membaca, harus dia mendengarkan bacaannya ke dirinya. Maksudnya bacaannya harus dia dengar ke telinganya dan jelas, atau cukup dia membaca sir saja meskipun tidak bisa didengar jelas oleh telinganya sendiri. Jumhur ulama mengatakan dibaca dengan memperdengarkan dirinya sendiri. Maksudnya memang didengar oleh dirinya dan yang dibaca jelas. Dan sebagiannya mengatakan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak menjadi syarat yang penting dia gerakkan bibirnya. Berarti bacaan macam ini tidak dianggapnya membaca. Itu namanya istihbab. Ya. Gimana cara sujud sahwi jika ragu dalam rakaat salat, tidak bisa ambil keyakinan kurang atau lebih? Masalah ragu dalam salat ada dua. Yang pertama ragu tapi ada sesuatu yang diyakini, ambil yang diyakini, lakukan salam, sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau ragunya tidak tahu dua atau tiga, oh bukan dua, oh tiga. Akhirnya itu terus bertempur dalam diri kita, maka diambil yang terkecil, lakukan sujud sahwi sebelum salam. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi yang kita dapat dalam riwayat ragu yang tadi dua. Kemudian ketika seorang imam lupa tasyahud awal, maka dilakukan sebelum salam, dan ada juga riwayat setelah salam. Kemudian juga yang dilakukan baru sempurna lagi salat sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi salat zuhur. Lalu Nabi 2 rakaat ternyata sudah salam. Sahabat diam semuanya. Ini bukti kalau tidak ada tahlil jama'i zaman Nabi. Kalau ada tahlil jama'i, mana pula sahabat diam semua. Salam, sahabat diam. Tak ada satu pun yang ngomong. Maka tampillah seorang sahabat bernama Dzul Yadain mengatakan, "Ya Rasulullah, aku siratis salat wa nasita." Apakah salat yang qasar atau engkau lupa? Lalu Nabi lupa kalau beliau lupa. "Ma usiratis salatu wa ma nasit." Salat tidak qasar, saya pun tidak lupa. Rasulullah, kau salat 2 rakaat. Lalu yang lain mengatakan dia. Lalu Nabi sempurnakan salat 2 rakaat lagi, tanpa memulai dari awal, padahal sudah ada pembicaraan, tapi pembicaraan yang sedikit begini berhubungan dengan kemaslahatan salat tidak dianggap membatalkan. Maka ditambah oleh Nabi 2 rakaat, lalu Nabi salam, dan setelahnya melakukan sujud sahwi 2 kali sujud dan salam. Tapi ragu dalam pertanyaan, tidak tahu lagi mana kedua atau tiga. Kadang-kadang kita bisa mengambil keyakinan menumpangkan salat kita ke jamaah yang sama masbuk dengan kita. Ragu, dia sudah salam, kita sama datang dengannya. Berarti menumpangkan keyakinan kawan di samping. Berarti ada keyakinan. Kalau tidak, berarti pilih yang terkecil dan lakukan sujud sahwi. Mundurkan angkanya, kemudian juga dimundurkan sujud yang sebelum maksudnya. Angka 2, 3, yang 2 sudah jelas, tapi 3 yang ragu. Berarti sebelum dimundurkan ke sebelumnya. Begitu juga dimundurkan ke sebelum salam. Ketika ragunya seperti ini, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Dan terima. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah saat imam menjalankan bacaan? Contohnya salat subuh. Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sifat salat Nabi membuat 3 fase. Fase pertama baca semua, fase kedua Al-Fatihah saja dibaca, fase ketiga tidak lagi yang dibaca. Lalu beliau menukil salah satu dalil di Muwatta Imam Malik rahimahullah taala bahwasanya sahabat mengatakan, maka kami tidak lagi membaca pada salat-salat yang dijaharkan. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i yang lama, mazhab beliau di Irak. Tapi mazhab baru beliau tetap membaca. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya oleh muridnya Abu Dawud, pengarang Sunan Nabi Dawud, dalam kitab Su'alah, lalu beliau sampaikan kepada Imam Ahmad ayat yang ada di surat Al-A'raf, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Apakah itu di dalam salat atau di luar salat? Jika dibacakan Quran maka simaklah, diam dan simaklah. Lalu disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam salat dan di luar salat. Berarti khusus untuk bacaan-bacaan yang dijaharkan. Salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 2 rakaat, salat isya 2 rakaat pertama, maka cukup kita mendengarkan saja bacaan imam. Kecuali kalau bacaan imam tidak bisa lagi ditopangkan, maksudnya bacaan kita kepadanya. Membaca amin setelah imam baca Fatihah, ikut imam yang panjang atau pendek saja. Imam Nawawi rahimahullah taala juga membahas masalah amin dan beliau jelaskan begini. Masalah amin juga mengikut kepada kaidah yang dibaca di qiraat Al-Fatihah. Bagi mereka yang membaca mad badal, akan mad badal, yaitu hamzah yang mendahului mad, sebagaimana di matan Tuhfatul Atfal, atau qaddiman hamzu 'ala al-mad wa la badal ka'aman wa imanan sunnah. Berarti amin ini mad badal. Mad badal termasuk mad jaiz. Di bacaan kita atau di riwayat kita, Hafs bin Sulaiman al-Asadi dari Asim bin Abi Najud, dari gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib, dari Ubay bin Ka'ab Utsman Ali, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dibaca hanya 2 harakat saja. Sebagaimana kita baca, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Berarti hanya dibaca 2 harakat. Kalau imam contohnya membaca waladhdallin, lalu amin, ikuti bacaan imam. Disebutkan dalam hadis, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang serentak aminnya dengan amin malaikat, diampuni dosanya, dan kemungkinan besar amin malaikat seperti aminnya imam. Maka tidak usah bervariasi. Contohnya suara saya lebih cantik dari imam, saya panjangkan sedikit tak. Ini tak berlaku untuk hal ini. Amin termasuk hal yang serentak makmum dengan imam. Meskipun secara umum tak boleh kita mendahului imam. Dan bagi jelas. Tapi sama dengan imam ada di mana? Di amin. Berarti imam mulai, kita mulai. Imam berakhir, kita berakhir. Begitu saja. Dan memang sering kalau di kitab A-nya agak banyak. Kemudian A-nya pun ditafkhim, ditebalkan. Amin. Harusnya ada dibaca amin. Begitu saja. Ikuti imam. Kecuali kalau kita baca dengan riwayat seperti riwayat Warsh dari Nafi' yang baca mad badal dengan 4. Lalu A boleh dibaca 4. Sebagaimana mereka baca illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Agar mereka baca banyak. Maka ikuti aturan yang ada. Kalau ternyata kita membaca dengan riwayat yang kita baca, berarti cukup dengan membaca 2 harakat saja. Begitu sebetulnya kaidahnya. Meskipun dia bukan Quran, subhanallah, tambah-tambah, saya tambah lagi. Benarkah apabila kita salat berjamaah tapi kurang khusyuk, salatnya tetap diterima oleh Allah dan tetap mendapatkan pahala? Seperti tadi, insyaallah taala rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, salat sah. Dan insyaallah taala mendapat pahala. Cuma berapanya hanya lagi yang beda-beda orang, 1/10, 1/9 sebagaimana tadi kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas apa yang disampaikan tadi. Semoga semua apa yang disampaikan menjadi perhatian kita semua karena terkait dengan masalah penting itu masalah salat. Sekali lagi kepada Ustaz, semoga ke depan kita masih akan mendengarkan kajian-kajian berikutnya dari Ustaz Abu Muslim Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau sekali kita ucapkan jazakallahu khairan jazaa. Demikian dari kami, semoga apa yang disampaikan tadi
lebih kurang dari kami penerimaan dan segala macam, mohon maaf. Kita akhiri kajian malam ini dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.